Oke, selamat datang di mata kuliah Farmasi Industri. Pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengawasan mutu. Seperti yang kita ketahui, pengawasan mutu adalah salah satu dari aspek 12 aspek CPOB. Oke, yang kita pelajari pengawasan mutu itu kita sebut juga quality control kalau bahasa Inggris. Lalu setelah itu di mana tempat untuk melakukan quality control itu di laboratorium. Otomatis laboratoriumnya harus menerapkan good laboratory practice. Lalu setelah itu bagaimana cara pengujian dan pengambilan sampel. Setelah itu ada IPC, in process control. Hal ini dilakukan pada saat proses terjadinya produksi. Lalu bagaimana apabila kita sudah memasarkan produk untuk melihat ke stabilitasnya. Di sini ada program stabilitas pasca pemasaran. Dan yang terakhir adalah bagian transfer metode analisis. Oke, quality control merupakan salah satu bagian dari CPOB yang dia bagian menjamin atau mengeluarkan hasil analisa dari suatu produk yang nantinya akan memberikan rekomendasi pada quality assurance. Produknya tersebut bisa release, reject, atau statusnya di rework. Itu tugas dari quality control. Nah, di quality control sendiri otomatis karena bagian QC itu tidak jauh-jauh dari bagian laboratorium, maka yang dilakukan adalah sertifikasi untuk laboratoriumnya atau kita kenal dengan good laboratory practice. Setelah itu apa saja yang dilakukan pada QC itu adalah berkaitan dengan sampling. Sampling itu terkait bagaimana cara pengujiannya. Kita bisa menggunakan compendial method dan non-compendial method. Untuk compendial method itu kita hanya memerlukan verifikasi. Untuk non-compendial method kita memerlukan validasi yang kesemuanya ini ada dalam transfer metode analisa. Lalu setelah itu apalagi yang dilakukan pada QC adalah melakukan in process control. Jadi bagaimana ketika produk tersebut diproduksi, apa saja yang diukur parameternya itu masuk ke IPC. Lalu setelah itu, setelah produk dipasarkan, otomatis kita harus menjaga stabilitas dari produk tersebut. Nah, menjaga stabilitas produk tersebut masuk pada bagian quality control yang disebut dengan stabilitas pasca pemasaran. Oke, sebelumnya kita cerita dulu tentang CPOB. CPOB itu pertama kali ada di tahun 1971. Di penerapannya sesuai dengan WHO GMP, ini masih sukarela. Lalu setelah itu untuk pedoman CPOB selanjutnya keluar pada 1988 atau pedoman CPOB yang pertama. Lalu ada ASEAN GMP dan setelah itu pada tahun 90 baru dibentuk namanya petunjuk operasional pedoman CPKB ke-1 atau kita singkat dengan PPOB. Nah, PPOB tersebut mulai dilakukan inspeksi CPOB pertama dan sertifikasi CPOB pertama.
Lalu setelah krisis ekonomi tahun 2001 keluar CPOB yang kedua. Lalu setelah itu dari sini muncul pedoman operasional penerapan CPOB atau kita kenal dengan PPOB yang kedua. Setelah PPOB kedua tahun 2006 keluar lagi CPOB yang ketiga. Tahun 2009 keluar lagi CPOB untuk pembuatan bahan baku, suplemen CPOB yang pertama, dan PPOB atau pedoman operasional CPOB yang ketiga. Lalu pada tahun 2010 ketentuan industri farmasi berdasarkan Permenkes 1799 tahun 2010 harus tersertifikasi CPOB. Otomatis pada tahun 2012 keluar buku CPOB keempat dan petunjuk sarana kritis untuk industri farmasi. Dan pada tahun ini kita mulai regulasi penerapan sertifikasi dan resertifikasi dari CPOB yang nantinya keterkaitan dengan implementasi CPOB dan registrasi obat. Pada tahun 2013 keluar PPOB yang keempat, dan pada tahun 2018 yang kita pakai sekarang adalah pedoman CPOB 2018. Nah, aspek CPOB ada 12. Yang pertama ada pendahuluan, bagian mutu, personalia, bangunan, peralatan, ada produksi, ada ini poin yang baru, penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, ada pengawasan mutu, ada inspeksi diri, di sini, dan sekarang yang lagi ngetren adalah keluhan dan penarikan produk. Ada dokumentasi, ada kegiatan alih daya, dan yang terakhir ada kualifikasi dan validasi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang pengawasan mutu. Oke, pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, melakukan spesifikasi dari bahan baku maupun bahan jadi, dan melakukan pengujian. Lalu semua dokumentasi dan prosedur pelulusan dari produk maupun bahan baku. Nah, fungsi QC adalah bagian independen dari bagian lain. Kegiatannya tidak terbatas hanya pada lab dan terlibat pada semua keputusan terkait mutu produk. Untuk personalnya otomatis harus terkualifikasi dan berpengalaman. Lalu untuk bagian dari CPOB kita tidak lepas dari good laboratory practice, di mana di sana menyangkut pada CPOB yang lain terkait bangunan fasilitas, keberadaan personel, dan peralatan sesuai tugas dan skala kegiatan untuk pembuatan obat. Lalu apabila ada lab pengujian untuk hewan, itu hewan yang sebelum digunakan dilakukan karantina terlebih dahulu. Kalau misalkan ada preaksi dan media pembenihan, biasanya digunakan untuk produk-produk steril untuk mengecek apakah produk tersebut benar-benar bebas dari mikroba. Lalu ada spesifikasi dan prosedur pengujian, ada baku pembanding. Baku pembanding ini kita sebut dengan standar kalau misalkan yang kita lakukan di laboratorium.
kita memiliki standar paracetamol, kafein, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah catatan pada analisa. Untuk pengawasan dari tugas quality control, tugasnya untuk pengawasan semua produk. Yang pertama dari bahan awal, jadi raw material, baik dari bahan yang akan digunakan maupun kemasan. Lalu produk antara, nanti produk antara dan ruahan ini dilakukan namanya proses IPC, in process control, dan yang terakhir adalah produk jadi. Untuk spesifikasi itu tiap spesifikasi disetujui dan disimpan oleh bagian quality control. Untuk produk-produk tertentu disetujui oleh bagian quality assurance, dan untuk spesifikasi itu perlu revisi berkala pada tiap-tiap spesifikasi. Biasanya terjadi pada produk-produk yang mengalami perubahan. Misal mengalami perubahan supplier. Ketika mengalami perubahan supplier, berarti bahan bakunya atau bahan tambahannya, bahan baku obat itu terdiri dari API, active pharmaceutical ingredient, atau excipient, dan yang terakhir berupa bahan pengemas. Bahan pengemas dibagi menjadi dua, yang pertama pengemas primer dan yang kedua pengemas sekunder. Untuk bahan-bahan tersebut kita bisa harus semuanya dilakukan inspeksi. Nah, ketika misalkan kita mengubah adanya excipient, berarti kita harus melihat konstituen dari excipient tersebut apa yang berubah, dan kita harus menerapkan spesifikasi. Biasanya untuk di Indonesia yang masih diwajibkan melakukan uji degradasi adalah tentang API, active pharmaceutical ingredient. Kalau untuk excipient baru-baru ini keluar namanya etilen dietilen propil dietilen glikol atau DEG, yang ternyata bersifat toksik. Sebenarnya kita sebagai farmasi sudah tahu, tapi karena tidak ada regulasi yang mengharuskan untuk melakukan checking, itu tidak dilakukan karena nanti ada hubungannya dengan cost. Lalu selanjutnya ada bahan-bahan yang dilakukan pada quality control. Yang pertama adalah sampling, spesifikasi dan testing, lalu dokumentasi terkait catatan batch yang harus disimpan, dan 1 tahun setelah expired date dari batch tersebut, baru setelah itu dimusnahkan dokumennya. Melakukan prosedur rilis dan memastikan bahwa tes yang dilakukan adalah relevan. Lalu yang diuji lagi adalah pada bahan awal, bahan pengemas. Lalu ada kegiatan pengambilan sampel atau sampling, ada persyaratan pengujian, ada pengendalian lingkungan, biasanya untuk lingkungan yang bekerja di belakang dari LAF, ada IPC in process control, ada pengujian ulang bahan yang diluluskan, ada rework apabila memungkinkan, dan pengujian stabilitas. Untuk pengujian stabilitas ada yang pre-market, ada yang post-market. Yang akan kita pelajari yang post-market. Lalu selanjutnya kita masuk di good laboratory practice.
Untuk di good laboratory praktis itu laboratorium dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lab kering dan lab basah atau dry lab dan wet lab. Untuk di laboratorium itu kegunaannya ada pada pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat. Lalu yang yang sertifikat yang bisa untuk menyatakan bahwa laboratorium itu sudah standar yaitu ISO 17025 yang terkait pada pengujian laboratorium. Jadi misalkan kalian mau mengetahui kadar dari dietilen glikol pada suatu sediaan, kalian bisa melakukan mandiri di laboratorium penguji. Dan yang kedua ada laboratorium kalibrasi. Untuk laboratorium kalibrasi ini biasanya dilakukan untuk kalibrasi dari suatu peralatan. Lalu laboratorium sendiri kita tidak akan jauh-jauh dari bahan kimia. Lalu sarana prasarananya harus terpenuhi. Alat dan instrumennya harus terkalibrasi, dokumen mutunya harus tersedia, dan harus ada metode analisa yang kita gunakan. Lalu ada personalnya yang terdiri dari pengelola dan analis. Ada aspek safety dari laboratorium tersebut, ada sampel, dan ada customer yang untuk melakukan pengujian. Nah, ini adalah gambaran laboratorium di NUS National of Singapore. Nah, ini laboratoriumnya. Di sini terlihat banyak instrumen, contohnya di sini nih kalau tidak salah AAS. Nah, di laboratorium NUS di Singapura ini adalah salah satu universitas yang laboratoriumnya terbaik di Asia Tenggara, salah satu laboratorium terbaik di Asia Tenggara. Semua bagian tertata dengan rapi. Dan untuk personilnya di sini ada logbook untuk mengetahui siapa saja yang memakai terakhir. Di sini ada laboratorium doping control center di USM di Malaysia. Lalu ini laboratorium BSI di Singapura. Ini masih laboratorium BSI. Ini untuk HPLC preparatif di GBF Braunschweig Jerman. Ini juga peralatan salah satu. Ini di Karit University of Medicine di Berlin. Ini ada University Malaya di Malaysia. Ini Laboratorium Teknologi Farmasi di Universitas Malaya. Ini Laboratorium Kimia di National University of Singapore. Itu tadi gambaran laboratorium yang sudah tersertifikasi ISO 17025. Karena bahan tersebut berhubungan dengan bahan kimia, otomatis kita harus mengenal sifat fisika bahan kimia. Yang pertama, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidasi. Ada bahan kimia yang reaktif terhadap air, contohnya NaOH. Ketika kalian punya logam Na dimasukkan di air maka akan meledak. Dan bahan kimia tersebut umumnya bersifat toksik.
Prinsip penggunaannya adalah setinggi-tingginya toksisitas dari bahan kimia akan dapat digunakan secara aman asal diperlakukan secara benar. Serendah-rendahnya toksisitas pada bahan kimia akan menjadi toksik jika tidak diperlakukan secara benar. Saya ambil contoh untuk misalkan kalian mau menganalisis poliaromatik hidrokarbon. Poliaromatik hidrokarbon ini merupakan salah satu senyawa yang bersifat karsinogen. Ketika kalian menanganinya secara hati-hati, maka bisa digunakan secara aman pada saat analisa. Tetapi kalau misalkan kalian contohnya di sini untuk bahan kimia yang akan menjadi toksik, kalau kalian punya gula atau makan nasi itu ada kandungan karbohidratnya. Karbohidrat itu relatif aman, tetapi ketika kalian makan 2 karung nasi sekaligus, maka akan menjadi senyawa yang sangat toksik. Kalau tidak percaya silakan dilakukan. Untuk pengelolaan dari bahan kimia, yang pertama ada bagian pengadaan. Untuk sebelum bahan diterima, pastikan informasi penting untuk penanganan, penyimpanan, dan limbahnya itu diketahui. Lalu jangan menerima bahan kimia tanpa etiket atau label, karena bisa jadi bahan kimia tersebut sangat berbahaya atau bahan kimia tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Contohnya gas air mata yang kemarin, itu tidak layak untuk dipergunakan. Untuk bahan kimia, penyimpanannya, bahan kimia itu yang bersifat toksik harus disimpan dalam ruangan khusus yang ada exhaust fan-nya. Jadi ada exhaust yang untuk mengeluarkan uap dari bahan kimia yang berbahaya tersebut. Untuk bahan yang toksik itu seyogyanya disimpan dalam wadah yang tidak mudah pecah. Lalu untuk bahan-bahan yang disimpan perlu diperiksa secara periodik. Nah, ini ruang penyimpanan bahan tidak dilakukan untuk preparasi sampel. Untuk penyimpanan bahan kimia sebaiknya diambil secukupnya saja dan diberi etiket. Untuk tempat penyimpanannya kalau bisa jangan terkena sinar matahari secara langsung. Ini adalah salah satu contoh reagen, ada toluen, ada aseton, di mana di sini dia sangat mudah terbakar. Oleh sebab itu untuk penyimpanannya harus digunakan peralatan khusus. Biasanya ada flammable kabinet. Kita punya ada di ruangan instrumen, di bagian belakang itu ada exhaustnya di sana. Ini adalah contoh penyimpanan laboratorium di National University of Singapore. Nah, tempat penyimpanannya sangat rapi dan juga lemari asamnya sesuai standar. Ini kalau kita melakukan sintesis di sana, ini untuk penempatan peralatan, jadi peralatan itu fix, tidak boleh digeser-geser. Untuk penyimpanan bahan kimia yang liquid sendiri, yang solid sendiri. Kalau misalkan kalian perlu peralatan yang menggunakan gas, contohnya GC, itu tabung gasnya dirantai, tujuannya adalah untuk keamanan. Jadi ketika tabung gasnya tersebut
tidak sengaja tersenggol atau apa itu tidak akan langsung jatuh di lantai. Ini semuanya di rantai, tetapi ada beberapa tabung yang tidak dirantai. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila tabung tersebut jatuh. Untuk distribusi, untuk mengambil bahan kimia, kalian bisa gunakan wadah atau ember. Untuk mengambilnya gunakan filler pipet, jangan gunakan mulut. Ini untuk transportasi gas, ada rodanya. Lalu setiap kalian menguji atau memeriksa dari bahan kimia, jangan lupa kalian harus membaca MSDS. MSDS itu kepanjangan dari Material Safety Data Sheet, yang isinya adalah sifat fisika dan gangguannya pada kesehatan. Lalu kalau misalkan tandanya kalian terekspos atau terkena dan gejalanya, lalu bagaimana cara untuk mengukur atau menimbang secara baik, dan juga untuk proteksi. Dan yang terakhir, kalau misalkan terjadi keracunan, di sini ada prosedur emergency yang harus dilakukan. Untuk laboratorium keamanan lab, jangan lupa pada saat kalian praktikum selalu menggunakan jas lab. Terus kalau misalkan kalian melakukan sintesis atau yang memerlukan panas, jangan lupa memakai Google. Lalu peralatan labnya ada shower, nanti kalau misalkan ada kebakaran itu bisa ditarik seperti di tempat kita. Lalu ada tabung pemadam kebakaran, dan ada tersedia kotak P3K. Selanjutnya untuk prosedurnya pada alat gelas, yang pertama itu penyimpanannya harus baik, penggunaannya harus baik, dibersihkan. Ada SOP bagaimana cara untuk membersihkan dari alat gelas yang sudah atau alat gelas yang rusak, dan ada SOP pembuangan alat gelas yang sudah rusak. Nah, rasanya bentukan lab seperti ini kalian sangat familiar sekali ya. Lebih enak mana? Lebih enak yang bentukan pertama atau bentukan yang kedua? Semuanya tergantung pada kalian sendiri. Kunci bekerja pada lab yang secara aman, kalian harus memahami sifat-sifat bahan kimia. Bahan kimia itu seperti wanita, jadi ingin selalu dipahami. Ketika kalian tidak paham, maka bahan kimia tersebut akan mengamuk. Kalau sudah mengamuk akan sulit dikendalikan. Bagaimana cara memahaminya? Selalu kalian baca MSDS yang ada. Kalau misalkan kalian sebelum menemukan MSDS-nya, kalian bisa browsing dengan menggunakan internet, dengan menggunakan handphone kalian untuk menurut MSDS-nya. Lalu kalian harus membaca labelnya dan tanda pada tiap-tiap kemasannya. Lalu jangan biarkan botol atau tabung atau file tanpa etiket, nanti karena akan rawan tertukar, dan ketika tertukar kalian akan sulit untuk mengidentifikasinya. Dan yang terakhir, kerjakan sesuai prosedur. Tidak boleh kreatif. Kreatif itu dilakukan hanya pada saat pengembangan metode analisa. Yang
Peraturan yang umum, kalian tidak boleh makan minum di lab, memipet dengan mulut, bekerja di lab sendirian. Makanya untuk di laboratorium kita sampai jam 5 karena di sana ada laboran. Gunakan peralatan pelindung, ada jas lab, ada kacamata, ada sarung tangan. Tidak boleh merokok di laboratorium. Buang sisa bahan kimia secara benar. Biasanya ada tempat untuk limbah, dan yang terakhir selalu jaga kebersihan lab. Ketika itu sudah terpenuhi, sistem manajemen mutu lab atau kita kenal dengan ISO, kita kenal dengan ISO 17025 yang merupakan bagian dari ISO sendiri. Untuk industri ada 9001, untuk laboratorium ada 17025, dan untuk lingkungan yang akan kita pelajari di bagian akhir adalah ISO 14000. ISO diambil dari bahasa Yunani ISO yang berarti equal, standar, atau kalau bahasa Jawanya podo ae. Merupakan instrumen yang diterima secara internasional, didirikan pada 1947 di kota Geneva, Swiss. Untuk model dari manajemen mutu selalu untuk melakukan dokumentasi untuk memelihara kualitas dan produknya secara konsisten. Jadi untuk dari prosedur selalu ada quality management, yang di atasnya quality management ini ada guideline diturunkan quality management diturunkan ke prosedur diturunkan menjadi work instruction, ini jadi SOP, ini jadi WI. Untuk metode yang diterapkan dalam suatu organisasi, ISO itu suatu metode yang diterapkan oleh suatu organisasi melalui proses dokumentasi yang menyeluruh untuk mencegah kesalahan berulang, karena katanya hanya kedelai yang jatuh yang di tempat yang sama. Ditujukan untuk penjaminan mutu dan kualitas produknya. Untuk jendela mutu itu lakukan yang benar dan efektif, lakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Itu untuk jendela mutu. Jangan ada di bagian sudah tidak efektif, kerjanya tidak efisien, atau secara prinsip itu tidak benar tapi sangat efektif, atau kebalikannya, tidak efisien, sangat efisien tapi tidak efektif, atau kondisinya adalah tidak efisien tapi efektif. Ini untuk manajemen sejarah tentang manajemen ISO. Pertama kali diterapkan di military standard, lalu diadaptasi oleh NATO tahun 1968 menjadi standar institusi di Inggris, di British, lalu 1980-an menjadi ISO 9001, 9002, 9003, lalu ISO terus mengalami revisi sampai hari ini. Pada 1907 menggabungkan standar-standar dan memperkenalkannya sebagai ISO 9000. Untuk pengawasan mutu di bagian quality control adalah tentang pengendalian mutu. Lalu ini untuk evolusi mutu, ini yang akan kita pelajari selanjutnya untuk evolusi dari ISO. Lalu setelah itu ada quality assurance untuk jaminan mutu, ada quality management untuk meningkatkan manajemen mutu, dan yang terakhir
Yang kita gunakan sekarang adalah Total Quality Management atau manajemen mutu yang terpadu. Jadi prinsip manajemen mutu ada komitmen manajemen, ada perencanaan mutu, dan yang terakhir ada audit internal. Untuk yang dilakukan pada laboratorium, hasil yang benar, hasil yang benar di waktu yang tepat, samplingnya itu tepat, referensi datanya tetap, dan yang paling penting adalah harganya adalah efisien. Jadi untuk total quality management terdiri dari organisasi, personalia, peralatan, manajemen informasi, quality control, spesimen management, ada bagian inventory atau purchasing, ada bagian dokumentasi, ada bagian manajemen, ada bagian assessment, ada peralatan dan safety, ada customer service, dan selalu ada improve pada setiap prosesnya tersebut. Untuk persyaratan 17025 harus ada organisasi, standar mutu, pengendalian dokumen. Kalau misalkan ada kaji ulang permintaan, ada tender kontrak, ada subkontrak, dan kalibrasi karena semua alatnya harus terkalibrasi. Ada dari pembelian jasa dan perbekalan. Ada pelayanan terhadap customer, lalu misalkan ada pengaduan, lalu ada pengendalian pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, ada tindakan perbaikan, ada pencegahan atau kalau di industri farmasi kita kenal dengan istilah CAPA, corrective action, preventive action. Lalu ada pengendalian rekaman, ada kaji ulang manajemen. Lalu persyaratan teknisnya ada umum, personalia, ada kondisi lingkungan, ada pengujian dan validasi metode, ada peralatan, ada ketertelusuran sampel, ada pengambilan sampel, ada penanganan barang yang diuji, jaminan mutu hasil pengujian, dan laporan hasil. Dari kesemuanya tersebut harus dilakukan improvement untuk setiap proses dari standarnya. Nah, ini adalah hierarki dokumen mutu. Yang pertama ada quality manual yang terkait dengan panduan mutu atau pedoman mutu. Kalau misalkan di CPOB itu GMP-nya. Lalu ada quality procedure atau kita kenal dengan SOP. Ada work instruction, dan yang terakhir ada perekaman. Lalu untuk gambaran panduan mutu, itu gambaran laboratoriumnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Lalu untuk prosedur kerja berisi tentang tahapan yang dilakukan, aktivitas apa saja yang dilakukan, kapan dilakukan, dan dokumen apa saja yang digunakan. Lalu untuk instruksi kerja itu akan menyajikan langkah-langkah yang lebih detail untuk dijelaskan pada prosedur kualitas. Misal prosedur menimbang itu masuk di instruksi kerja. Kalau SOP itu cara misalkan kalian melakukan penetapan kadar tablet ibuprofen. Ini adalah SOP-nya. Untuk work instruction-nya itu bagaimana cara melakukan weighing, penimbangan standar, berapa yang diambil, itu masuk di bagian work instruction atau instruksi kerja. Lalu selanjutnya ada rekaman mutu. Rekaman mutu itu bukti sistem mutu yang diterapkan itu dikembangkan sesuai dengan dilakukan dengan proses laboratorium yang ada. Lalu dokumennya terkendali atau confident,
ada dokumen-dokumen yang dia bisa diakses, ada dokumen yang obsolete atau yang sudah tidak digunakan harus dimusnahkan, ada dokumen-dokumen yang bersifat bisa diubah itu bisa untuk pengaksesannya itu tidak semua orang, dan ada dokumen yang bisa diakses untuk semua orang. Untuk ruang lingkupnya ada jenis sampel, parameter uji, dan metode analisa. Jadi untuk quality sekarang tidak hanya untuk pangan dan industri, ada GLP untuk pangan dan industri, ada GMP, ada ICCP untuk obat, yang kesemuanya tersebut akan berkiblat kepada peningkatan kualitas. Nantinya ada undang-undang tentang perlindungan konsumen. Nah, di sini ada uji BABE, bioequivalency, dan bioavailability. Lalu bagaimana tahapannya untuk akreditasi GLP? Yang pertama ada tahapan persiapan, dokumentasi, implementasi, audit, dan nantinya akan keluar sertifikasi dari ISO 17025. Untuk alatnya, instrumennya tersebut sudah dikalibrasi, instrumennya memenuhi kualifikasi, dan analisnya yang melaksanakan memenuhi kualifikasi, pendidikan, pengalaman, sudah bekerja sesuai prosedur, lalu menggunakan kemurnian bahan-bahan, menggunakan reference standar, reagennya standarnya seperti apa, metodenya kali menggunakan metode standar atau kompendial method, atau kalau misalkan kita tidak menggunakan kompendial method, harus sudah dilakukan validasi metode. Ini parameter presisi dan akurasi, di mana yang diharapkan presisi yang tinggi dan akurasi yang tinggi untuk setiap pengukurannya. Untuk kalibrasi alat, peralatan yang perlu dikalibrasi yang berpengaruh terhadap hasil, contohnya neraca analitik, alat gelas labu ukur, pipet volume, oven, pH meter, dan lain-lain. Lalu ada kualifikasi dari peralatan. Semua kualifikasi peralatan harus melewati desain kualifikasi, instalasi kualifikasi, operasional kualifikasi, dan performance kualifikasi. Untuk data atau alat instrumennya harus ada instruksi kerja dari riwayat alat, ada data pemakaian alat, ada jadwal dari pemeliharaan alat, dan ada jadwal kalibrasinya. Setiap peralatan harus ditempatkan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Untuk analis ini yang menjalankan, kualifikasinya seperti apa, harus pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan dan berpengalaman. Lalu setelah itu memiliki tugas dan wewenang, dan selalu ada pelimpahan tugas dan wewenang jika berhalangan hadir. Misalkan berhalangan hadir karena kucing tetangganya melahirkan, nah itu perlu diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi yang sama. Oke, jadi sebelum kalau misalkan kita bekerja di laboratorium, kita harus memikirkan keamanan yang pertama. Lalu untuk tahapan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pengujian dan pengambilan sampel, di mana kalau misalkan kita melakukan ada suatu populasi di sini, kalau misalkan kita mengambil semua produk pada industri farmasi, kita menggunakan total population
sampling, maka tidak ada produk yang dijual. Oleh sebab itu kita harus memerlukan sampling. Nah, sampling itu harus mewakili dari populasi yang ada di populasi awalnya. Untuk sampling produk dilakukan harus seragam selama pembuatan batch atau produk. Untuk rencana sampling sudah menjabarkan tahapan proses dan lokasi sampling. Sudah ada informasi pada sampling tersebut. Untuk sampling juga kalian biasanya dilakukan pada klinis. Biasanya dengan menggunakan beberapa persamaan. Nah, untuk wadah atau sampel yang digunakan, lalu ada teknik pengambilan sampel untuk mencegah cross contamination. Alat yang digunakan untuk sampling, kalau misalkan kalian mau sampling produk yang bentuknya serbuk, nggak usah pakai pacul, pakai sendok yang digunakan di sana aja. Tipe alatnya akan dijelaskan secara detail di materi sebelumnya di peralatan. Lalu setelah itu kita lakukan justifikasi bila dilakukan sampling komposit. Sampling komposit itu beberapa sampling yang berbeda dan dijadikan satu. Jadi misalkan ada di 6 titik, 6 titik tersebut kita jadikan satu, kita harus lakukan justifikasi. Kita harus mendeskripsikan metode untuk mendapatkan sampel yang representatif. Identifikasi yang dilakukan selama sampling adalah nama item, nomor lot, tanggal, nama sampel, dan label yang sudah harus jelas ketika dilakukan sampling tersebut. Sampling merupakan aktivitas dari CPOB. Sampling diterapkan pada bahan mentah. Validasi proses. Selama proses produksi, produk akan dirilis. Nantinya apabila terjadi kesalahan cara sampling, maka rencana prosedur, statistik, dan yang digunakan untuk melakukan sampling dapat mengakibatkan tidak tepatnya pada pengambilan keputusan. Dan ini yang sangat berbahaya, apalagi pada industri farmasi yang produksi dari obatnya digunakan untuk orang-orang dengan keadaan yang sakit. Untuk rencana sampling itu dengan adalah rencana mendeskripsikan lokasi sampling, jumlah unitnya, kuantitas yang harus diambil, dan kriteria penerimaannya. Untuk sampling yang sering digunakan untuk di industri farmasi itu ada 3. Yang pertama ada simple random sampling atau sampling acak sederhana, dengan cara melakukan setiap unit dosis memiliki kesempatan yang sama untuk diacak atau diambil secara acak. Lalu ada stratified sampling, sampling yang berdasarkan pada prosedur yang telah didesain dengan bagian dari beberapa batch. Pembagian itu dibagi menjadi strata, misal sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Lalu kita lakukan kombinasi pada semua strata tersebut melingkupi batch. Kemudian dengan menggunakan simple random sampling yang dilakukan pada setiap strata. Misal untuk pada produk yang ada menggunakan drum, drumnya kita bagi biasanya untuk sampel setelah kita mixing kita taruh di drum, dan disitu kita ambil 3 bagian atas, 3 bagian tengah, dan 3 bagian dari bawah untuk dilakukan sampling. Metode ini yang disebut dengan stratified sampling. Untuk systematic sampling, misalkan systematic sampling kita ambil dari interval, contohnya
kalau 1 sampai 1000 tablet atau setiap tablet dengan cara sampling ini yang digunakan pada in proses kontrol pada sediaan farmasi itu untuk systematic sampling. Jadi kita ambil interval pada tiap-tiap sampling. Misalkan kita mengambil 10 tablet setiap setengah jam atau setiap 1000 tablet tergantung dari metode yang akan digunakan. Lalu ada composite sampling. Composite sampling itu dengan cara mengumpulkan bagian-bagian tersebut disebut dengan increment lalu menjadi satu sampel yang mungkin untuk dianalisa. Ini biasanya kalian lakukan pada penetapan kadar produk jadi. Kalau misalkan yang sudah praktikum Anfar, kalian melakukan composite sampling. Jadi 10 tablet atau 20 tablet digerus dijadikan satu, lalu jadi bobot rata-ratanya. Itu melakukan namanya composite sampling. Untuk hasil dari pengukuran komposit ini digunakan untuk mengestimasi kadar campuran. Keuntungan dari sampling ini adalah pengurangan dari beban analisis karena cuma menganalisa satu sampel. Untuk pemilihan dan cara sampling menentukan hasil analisa, kalau pemilihannya tidak tepat akan tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Lalu untuk inspeksi sampling kita bisa gunakan namanya standar ANSI atau AQL. Ini kita bisa menentukan bagaimana cara untuk mengambil samplingnya. Lalu ini seperti tadi ada rencana sampling tunggal. Rencana ini dapat digunakan untuk menerima atau menolak lot. Ada rencana sampling ganda. Rencana ini dapat dikombinasikan dengan sampling ganda dan terdapat 3 kesimpulan, bisa menerima, bisa menolak, bisa sampling ulang. Jika sampling ulang maka akan digabungkan dengan yang pertama. Untuk nomor dan level yang diterima atau ditolak akan ditentukan pada sampling yang kedua. Dan di akhir sampling kedua harus diputuskan sampling tersebut diterima atau tidak. Lalu ada rencana sampling multiple. Rencana ini hampir sama dengan rencana sampling ganda di mana banyak kriterianya untuk menentukan lot, menerima atau menolak walaupun rumit. Pada awalnya rencana dapat dilakukan pengukuran dengan sampel yang lebih kecil untuk menerima lot, tetapi jika lot tersebut ditolak maka dapat dilakukan dengan rencana multiple sampling, tapi akan sangat sulit. Salah satu metode sampling yang sesuai yang digunakan pada industri farmasi itu adalah menggunakan standar ANSI atau ASQ Z14 2008. Jadi yang pertama kita harus menentukan AQL-nya, kita harus menentukan spesialnya atau spesifikasinya, spesial atau umum. Lalu kita harus menentukan jumlah lotnya, lalu kita menentukan ukuran sampel dari tabel 1. Tabel 1 itu berisi size dan kode letter. Lalu dengan metode tersebut kita bisa menentukan tipenya tunggal, ganda atau multiple, dan yang terakhir kita mengecek tabel untuk melakukan penerimaan. Ini adalah tabel pertama yang berisi kode. Ini jadi ada yang spesial, ada yang general. Di sini kita tentukan
dia spesial atau general. Lalu setelah itu baru kita tentukan samplingnya. Oke, saya ambil contoh. Industri farmasi kedatangan bahan pengemas sekunder atau pengemas dus sebanyak 40.000 buah. Barang datang di lab, nah bagaimana cara untuk menyamplingnya? Yang pertama kita harus memilih AQL-nya. AQL-nya itu ada critical, ada mayor, dan ada minor. Karena kita menggunakan bahan pengemas yang bahan pengemas sekunder, otomatis kita pilih AQL 4% karena tidak berpengaruh secara mutu dan tidak begitu kritis. Kalau misalkan yang datang itu adalah file injeksi, maka kita pilih AQL-nya 0. Nah, dari sini kita pilih level inspeksinya. Kalau misalkan yang umum atau secara default kita gunakan adalah inspeksi level umum, general level umum yang bagian kedua. Di sini. Lalu kita lihat sampel kita ada pada nilai berapa. Untuk populasinya ada 40.000, maka ada antara 35.000 sampai 150.000. Maka nanti kita akan masuk di kriteria N. Untuk di kriteria N, maka sampling yang diambil di sini adalah sejumlah 500. Ketika samplingnya di jumlah 500 dan merupakan kriteria 4, artinya di sini produk tersebut bisa kriteria penerimaannya adalah reject maksimal itu 22 untuk tiap-tiap dari 100 item. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kita punya 500 sampel, yang 400 itu masuk kriteria dan 100 itu masuk reject? Otomatis harus di reject karena reject maksimal di sini adalah 22 dus. Pilih tipe samplingnya, lalu kita menggunakan single ini seperti tadi. Kriteria maksimalnya adalah dikatakan reject itu 22 dus, tapi ketika nanti hasilnya 21 dus dari 500 tersebut reject, maka kemasan tersebut kita bisa loloskan. Yang diperiksa apa pada kemasan? Misal terkait kecerahan warna, degradasinya, tulisannya sesuai atau tidak. Terus setelah itu ada untuk penandanya atau tidak. Biasanya ada pada kemasan itu kita beri tanda untuk marker produk tersebut itu benar-benar milik kita. Misal kita kasih gambar kodok secara hologram. Nah, ketika hologramnya kita goyang-goyangkan seperti ini, kalau keluar gambar kodoknya berarti sampel produk tersebut kita bisa katakan orisinil. Lalu selanjutnya proses control. In process control merupakan proses pengecekan pada mutu obat yang dilakukan secara rutin. Pengecekan dilakukan selama proses produksi dan memastikan kualitasnya sebelum dikirimkan ke pasien. Fungsi dari IPC adalah untuk dilakukan monitoring proses pembuatan dan memastikan mutu produk sesuai dengan spesifikasinya. Pengecekan mutu produk ini termasuk kontrol pada peralatan. Pengecekan lingkungan produksi untuk IPC itu dilakukan secara periodik dengan interval tertentu selama proses pembuatan obat.
Misalnya selama proses pencetakan, enkapsulasi, atau pembuatan kapsul, bisa juga dilakukan pada proses granulasi atau pencampuran untuk memastikan bahwa selama proses itu kualitasnya benar-benar terjaga. Untuk IPC itu biasanya pada industri farmasi diletakkan di bawah tanggung jawab pengawasan mutu QC, ada juga yang di bawah bagian produksi. Untuk pengawasan mutu sebaiknya berada di bawah QC. Tapi kalau misalkan kita menerapkan lean, maka untuk yang efisien itu diletakkan pada personel produksi. Nanti personel produksinya tinggal kita training saja. Untuk prosedur dapat dilakukan pengujian tes, persetujuan dari QC atau QA. Personel yang dilakukan pengujian harus terkualifikasi, mendapatkan pelatihan yang memadai. Personel yang dilakukan pengujian harus bebas dari kepentingan, terutama pada bagian produksi. Lalu tugas dan tanggung jawab bagian QC harus dijabarkan secara tertulis pada struktur organisasi, dan ketika terjadi penyimpangan itu harus diberikan bagaimana cara penanganannya sehingga mutu produknya itu bisa terjaga. Jadi tidak hanya mengkritik saja tapi memberikan solusi. Tetapi ketika kita tidak memberikan kritik dan memberikan solusi tidak digubris, ya sudah, berarti ya agak-agak setengah keledai. Bila ada produk yang ditolak, harus ada penandaan yang jelas dan penanganannya yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk bagian QC itu kalau bisa berada di dekat bagian produksi, lokasi IPC berada di area produksi, terdapat ruangan sendiri dan ruangan tersebut boleh digunakan untuk pemeriksaan, tidak boleh digunakan untuk pembuatan obat. Jadi ada ruangan khusus. Tujuannya apa? Agar tidak ada kontaminasi silang atau kontaminasi dari pengujian ke ruangan produksi. Lalu bagian terakhir dari bab ini adalah uji stabilitas. Untuk pengujian stabilitas itu memberikan mutu uji dari zat aktif produk obat yang bervariasi seiring pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti suhu kelembapan dan udara, untuk menetapkan masa uji ulang untuk zat aktif, terutama untuk umur dan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan itu berdasarkan ICH Q1A tentang stability testing new drug substance and product. Untuk produknya atau program stabilitas itu ada yang pre-marketing dan post-marketing, di mana untuk yang post-marketing, yang pre-marketing ini tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan sekarang adalah pasca pemasaran untuk pemenuhan aspek CPOB, untuk melakukan penjaminan mutu dengan memantau mutu produk selama masa izin edar, menjamin bahwa produk tersebut memiliki spesifikasi yang sesuai pada labelnya. Misal produk tersebut kita klaim mengandung dexamethasone 0,5 mg, artinya selama masa edar tersebut kadarnya harus 0,5 mg. Ketika turun berarti ada masalah. Kalau ada masalah berarti harus dilakukan penanganan, harus dilakukan namanya KAPA, corrective action dan preventive action. Untuk pengujian stabilitas ada pre-market dan post-market. Ini
untuk program stabilitas itu pasca pemasaran adalah dalam produk yang sudah dipasarkan, ada produk yang dalam bentuk ruahan bila disimpan atau dikemas dalam jangka waktu yang lama yang harus diuji atau dikirimkan ke pabrik yang lain Pak untuk pada kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu untuk produk antara yang disimpan dan digunakan pada waktu yang lama atau kita kenal dengan bulk holding time. Jadi misalkan kita hari ini memproduksi tablet dexamethasone. Setelah kita melakukan mixing di granul terus kita menunggu masuk ke mesin cetak tablet. Ketika kita menunggu mesin cetak tablet, misal masih dipakai untuk pencetakan tablet ibuprofen, berarti kita harus melakukan bulk holding time atau waktu tunggu selama produk ruahan tersebut. Ketika masih stabil kita baru bisa lakukan pencetakan tablet. Biasanya untuk produk yang ada bulk holding time tergantung dari monografi tiap-tiap produk yang tersebut. Lalu untuk evaluasi hasil studinya terkait dengan uji stabilitas termasuk hasil uji fisik, kimia, dan mikrobiologi. Hasil evaluasi uji stabilitas tidak hanya penetapan kadar tapi juga parameter lain. Untuk evaluasi sesuai dengan ICHQ 1, misal adanya perubahan yang signifikan lebih dari 5%, ada produk yang terdegradasi sehingga tidak masuk syarat. Lalu ada pemberian yang bersifat fisik. Itu kalau misalkan ada perubahannya seperti itu, maka harus ada evaluasi lebih lanjut. Lalu ada HULS yang terkonfirmasi, biasanya kita peroleh dari APR Annual Product Record atau tren negatif yang signifikan. Nantinya harus dilaporkan ke BPOM yang kemungkinan akan berdampak kepada batch yang akan dipasarkan. Lalu setelah itu harus selalu melakukan perbaikan internal terhadap mutu dan tipe bahan pengemas atau bahan pengemas primer, bahan pengemas sekunder apabila terjadi HULS atau tren positif. Ini ada pengujiannya untuk bulk holding time untuk waktu produk. Ada wadah yang sesuai dengan penyimpanan atau waktu yang setara, kondisi penyimpanan sesuai dengan kondisi dan produk yang disimpan. Ada waktu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, lalu biasanya kita meninggalkan sampel pertinggal. Jadi ada sampel ketika kita produksi 1000, tidak semuanya 1000 dijual, tapi ada beberapa produk, misalkan ada 50 produk yang kita simpan, nanti produk tersebut kita uji tiap-tiap harinya untuk melihat apakah produk tersebut masih stabil atau layak digunakan. Biasanya kalau misalkan ada keluhan itu baru kita cek nomor batch-nya, nomor lotnya. Setelah itu kita uji apakah benar-benar mengandung degradan atau produknya sudah tidak layak untuk diedarkan. Ketika sudah tidak layak untuk diedarkan, berarti produk tersebut harus ditarik. Untuk menariknya bagian kefarmasian atau industri farmasi sudah memiliki mekanisme, jadi bisa nanti obatnya dikembalikan ke pihak distributor, lalu pihak distributor akan mengirim kembali ke pihak industri, nantinya akan dimusnahkan oleh pihak industri. Lalu untuk produk yang beresiko, biasanya hasil dari rework untuk
untuk pelulusannya harus dipercepat 36 bulan dan pemastian suhunya dengan kondisi 30 derajat Celcius plus minus 22 derajat Celcius ya, dengan RH 75% atau plus minus 5. Untuk program stabilitas pasca pemesanan dan yang lain-lain untuk produk yang berisiko jika ada perubahan maka berkaitan dengan pendukung variasi atau deviasi, lalu sebagai jaminan kualitas material tersebut, proses tersebut atau material tersebut untuk divalidasi. Lalu kalau misalkan bagian quality controlnya itu tidak memiliki peralatan, kita bisa lakukan studi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau secara kontrak. Otomatis kalau kita melakukan secara kontrak ada biaya di sana dan biayanya relatif mahal. Bagian terakhir adalah transfer metode analisa. Untuk metode analisa kita kenal dengan metode analisa klasik dan instrumen atau yang modern. Untuk yang klasik menggunakan gravimetri, masih menggunakan titrasi dengan menggunakan indikator. Untuk yang instrumen kita menggunakan spektro, ada yang pemisahan kita menggunakan HPLC, GC, dan TLC. Untuk kromatografi merupakan metode pemisahan karena kromatografi itu diambil dari kata kroma dan grapen yang artinya kroma itu warna, grapen itu menulis, jadi kromatografi menulis dengan warna. Nah, istilah ini sangat cocok untuk orang Indonesia, yaitu mewarnai hubungan orang. Ketika kita mewarnai hubungan orang, tujuannya untuk memisahkan. Sama dengan kromatografi, ketika kita melakukan kromatografi artinya kita ingin memisahkan antara zat yang mau dianalisis, kita sebut analit, dan sampel. Ketika dilakukan kromatografi, analitnya bisa kita pisahkan dan nantinya kita bisa analisisnya menggunakan detektor yang sesuai. Untuk metode analisa, ketika kita ingin melakukan metode analisa, yang pertama yang kita lakukan adalah pengembangan metode analisa. Lalu kita optimasi. Setelah itu kita lakukan tahapan prevalidasi. Setelah itu kita lakukan validasi dan kita lakukan implementasi datanya tersebut. Nantinya ketika ada tren yang kurang baik, maka kita harus melakukan revalidasi pada metode tersebut. Setiap metode harus dilakukan revalidasi karena mengingat pada misal yang menyebabkan kita harus melakukan revalidasi equipment atau peralatan yang digunakan mengalami perubahan, misal lampunya diganti atau kolomnya yang kita gunakan sudah tidak sesuai, kita harus mengganti kolom lagi. Itu sebaiknya metodenya dilakukan validasi. Ingat, yang perlu dilakukan validasi itu adalah metode yang non kompendial. Kompendial method adalah metode yang sudah standar yang ada di farmakope. Nanti tergantung farmakopenya yang kita gunakan acuannya di mana. Ada USP untuk di Amerika, ada FI untuk di Indonesia, ada Jepang untuk Jepang farmakope, lain-lain. Lalu untuk tahapan validitas metode yang kita harus ngecek adalah bagaimana cara pengambilan sampelnya, preparasi sampel, analisa, dan evaluasi data yang kesemuanya itu harus melibatkan keseluruhan pada prosedur analisa. Lalu untuk validasi metode ini akan dijelaskan di mata kuliah lain, ada mata kuliah validasi metode dan mata kuliah sedikit validasi metode pada analisis farmasi.
Untuk yang validasi metode itu adalah suatu serangkaian tindakan untuk menjamin apa metode tersebut pengukurannya sama. Jadi tidak ada pengaruh weton kalau bahasa Jawa terhadap pengukuran. Caranya gimana? Harus memenuhi parameter-parameter tertentu. Untuk parameternya ada akurasi, presisi, batas deteksi, bahasa Inggrisnya accuracy, precision, limit of detection, limit of quantification, spesifisitas, selektivitas, linearity ring, regardless, dan ada SST atau System Suitability Test. Demikian untuk materi quality control. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan ini dan selamat beraktivitas. Tetap sehat. Terima kasih.